Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau kamu sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan untuk hidupmu jadi lebih baik? Tapi setiap kali kamu hampir sampai ke sana, kamu malah mundur. Kamu tunda, kamu ragu, kamu bahkan meyakinkan diri sendiri kalau mungkin itu memang bukan buat kamu. Aneh ya, seolah-olah ada bagian dari dirimu sendiri yang diam-diam menarikmu mundur. Ini bukan soal malas, dan ini juga bukan soal kamu nggak mampu. Ini sesuatu yang lebih dalam. Ini namanya self-sabotage. Sebelum kita lanjut, kalau kamu suka konten yang ngebongkar cara kerja pikiran dan emosi manusia kayak gini, kamu bisa subscribe. Karena di channel ini kita nggak cuma bahas apa yang terjadi, tapi kenapa kamu jadi seperti ini. Sekarang kita lanjut. Self-sabotage itu bukan kegagalan yang kelihatan jelas. Justru seringnya dia pakai topeng. Topeng nanti aja deh. Topeng belum siap. Topeng takut gagal. Kelihatannya masuk akal. Padahal kalau kamu jujur, di balik semua itu ada satu hal yang sama. Kamu takut. Bukan cuma takut gagal, tapi juga takut berhasil. Takut hidupmu berubah, takut dilihat orang, takut jadi versi dirimu yang sebenarnya. Dan tanpa sadar, kamu mulai menghancurkan kesempatanmu sendiri, pelan-pelan. Gak ada orang yang lahir dengan kebiasaan merusak dirinya sendiri. Ini dipelajari, biasanya dari masa kecil. Mungkin kamu tumbuh di lingkungan di mana usahamu gak pernah dihargai. Kesalahanmu dibesar-besarkan. Atau kamu cuma diterima kalau kamu diam, nurut, dan gak menonjol. Jadi apa yang terjadi? Kamu belajar satu hal, lebih aman kalau aku gak terlalu terlihat. Kamu mulai percaya bahwa perhatian itu bahaya, sukses itu tekanan, dan gagal itu sesuatu yang familiar. Ironisnya, hal-hal yang menyakitkan itu jadi terasa seperti rumah. Ini bagian yang paling bikin bingung. Di satu sisi kamu ingin sukses, dicintai, dan hidup tenang. Tapi di sisi lain, ada bagian dalam dirimu yang justru menolak itu semua. Kenapa? Karena bagian itu percaya, lebih baik aku yang merusaknya dulu daripada nanti dihancurkan oleh kenyataan. Jadi kamu mulai menjauh saat hubungan mulai serius, berhenti saat karir mulai naik, dan merusak hal-hal baik sebelum sempat berkembang. Bukan karena kamu mau menderita, tapi karena itu yang terasa aman. Banyak orang bilang, aku ini malas, padahal sebenarnya bukan itu. Kamu bukan malas, kamu kewalahan, takut, dan kelelahan emosional. Jadi tubuhmu memilih untuk menunda, menghindar, mencari distraksi, dan overthinking. Bukan karena kamu nggak mau maju, tapi karena sistem sarafmu merasa itu terlalu berbahaya. Self-sabotage bukan kurang disiplin, ini adalah energi yang salah arah. Energi yang seharusnya membangun hidupmu justru dipakai untuk melindungimu dari rasa sakit. Ada satu momen di mana self-sabotage paling sering muncul. Saat semuanya mulai berjalan baik, saat pekerjaan mulai stabil, hubungan mulai dalam, dan karya kamu mulai dilihat orang. Tiba-tiba kamu mundur. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya kamu benar-benar terlihat, dan itu menakutkan. Ada suara di dalam kepala yang bilang, kalau mereka tahu aku sebenarnya siapa, kalau aku ternyata nggak cukup, kalau mereka pergi, akhirnya kamu memilih menghilang duluan. Lebih baik pergi daripada ditinggalkan. Ini fakta yang jarang disadari. Otak kita nggak mencari kebahagiaan. Otak kita mencari yang familiar. Jadi, kalau kamu terbiasa dengan penolakan, kegagalan, dan kesepian, itu jadi zona nyamanmu. Bukan karena kamu suka, tapi karena kamu kenal. Dan sesuatu yang tidak dikenal, bahkan kalau itu kebahagiaan, tetap terasa mengancam. Salah satu bentuk self-sabotage paling licik adalah perfeksionisme. Aku mulai nanti kalau sudah siap. Aku tunggu sampai semuanya sempurna. Masalahnya, hari itu nggak pernah datang. Perfeksionisme bukan soal standar tinggi. Ini soal takut dinilai dan takut terlihat tidak sempurna. Dan ketakutan itu bikin kamu nggak pernah mulai. Self-sabotage sering muncul dalam bentuk prokrastinasi dengan alasan besok aja. Sibuk tapi nggak produktif. Overthinking sampai kehilangan momen. Membandingkan diri terus-menerus. Memilih hubungan yang salah. Dan menolak peluang tanpa alasan jelas. Kelihatannya berbeda-beda, tapi polanya sama. Setiap kamu hampir berkembang, kamu berhenti.
Kamu nggak bisa mengubah sesuatu yang kamu sendiri nggak akui. Coba perhatikan apa yang kamu lakukan saat hidupmu mulai membaik. Apakah kamu tiba-tiba menarik diri, menunda hal penting, merusak sesuatu yang sebenarnya baik? Kalau iya, itu bukan kebetulan, itu pola. Dan saat kamu mulai menyadarinya, kamu sudah setengah jalan keluar. Ini yang paling penting untuk dipahami. Self-sabotage itu bukan musuh. Dia adalah bagian dari dirimu yang dulu mencoba melindungimu. Dulu, mungkin kamu memang butuh itu untuk bertahan. Tapi sekarang, kamu sudah tumbuh dan pelindung itu sudah tidak relevan lagi. Jadi, daripada melawannya, coba pahami. Katakan dalam dirimu, aku tahu kamu mencoba melindungiku, tapi sekarang aku sudah bisa menghadapi ini. Kamu nggak perlu langsung berubah besar, cukup mulai dari hal kecil. Kirim pesan yang kamu tunda, ambil kesempatan kecil, tetap muncul walaupun kamu nggak merasa siap. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk mengajarkan dirimu, aku boleh hadir bahkan dalam keadaan belum sempurna. Saat kamu sadar berapa banyak hal yang kamu rusak sendiri, rasa malu pasti datang. Tapi hati-hati, itu juga bentuk sabotase. Jadi, daripada menyalahkan diri, coba pahami, kamu cuma bertahan dengan cara yang kamu tahu saat itu. Dan sekarang, kamu belajar cara baru. Jadi, kalau akhir-akhir ini kamu merasa ragu, mundur, dan takut melangkah, mungkin itu bukan tanda kamu lemah. Mungkin itu tanda kamu sedang berada di ambang perubahan. Karena self-sabotage paling kuat muncul tepat sebelum kamu naik level. Ini bukan tembok, ini pintu. Dan pilihanmu sekarang cuma satu, tetap di tempat yang familiar atau berani melangkah ke sesuatu yang belum pernah kamu kenal. Ingat ini baik-baik, kamu bukan ketakutanmu, kamu bukan masa lalumu, dan kamu bukan kebiasaanmu merusak diri sendiri. Kamu sedang berubah, dan ya, proses itu berantakan, tapi tetap sangat layak untuk dijalani.